berkali-kali kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap dunia pendidikan kita. Karena apa? Karena sudah jelas-jelas ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang dilarang memungut terhadap para orang tua murid, tapi masih juga dilakukan. Oke, nama sinten Pak? Saya Ketua Umum Ikatan Wartawan Online, Iwo Cudi Yudono. Menanggapi banyaknya maraknya berita di Brebes sendiri kaitannya pungutan-pungutan di sekolahan, kalau Bapak menilai seperti apa Pak? Ya, ini kan cerita lama yang terjadi di mana-mana, di nyaris di seluruh Indonesia lah. Itu artinya memang berkali-kali kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap dunia pendidikan kita. Karena apa? Karena sudah jelas-jelas ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang dilarang memungut terhadap para orang tua murid, tapi masih juga dilakukan. Itu artinya apa? Itu artinya adalah persoalan kerakusan aja, kerakusan yang menyedihkan adalah ini terjadi di dunia pendidikan, dunia yang sedang membangun sumber daya manusia untuk menjemput masa depan mereka. Nah, mereka biasanya bersembunyi di balik kata sumbangan, padahal sumbangan itu kemudian sudah dibakukan kan, yang skemanya biasanya antara pihak sekolah sama komite orang tua ya. Komite sekolah itu kan skemanya selalu begitu, yang kemudian dilegalisir menjadi sebuah kewajiban, padahal yang namanya sumbangan itu kan sukarela. Saya tidak tahu juga, bukankah sebetulnya kalau Menteri Pendidikan dan sudah mengeluarkan peraturan dilarang memungut kepada para orang tua wali murid, itu artinya kan pihak pemerintah pusat itu sudah mengcover seluruh kebutuhan dari dunia pendidikan di seluruh Indonesia, baik tingkat SD, SMP, SMA, itu kan sudah di-cover. Karena kan mereka mengcover itu sesuai dengan usulan yang diajukan oleh masing-masing sekolah. Butuhmu apa? Kebutuhanmu apa? Apakah komputer, apakah buku, apakah peralatan sekolah lainnya? Itu yang sudah diusulkan, dan kemudian pemerintah pusat mengcover itu semua untuk dibagikan ke seluruh sekolah-sekolah dalam bentuk BOS itu ya, dana bos itu. Jadi sekarang pertanyaannya, sebetulnya ini ulah siapa? Dia semua orang sedang lapar, semua orang sedang susah, tapi ya jangan begitu gitu loh. Maksudnya ini kan dunia pendidikan, dunia yang semua orang takluk ya. Semua orang tua takluk dan tunduk kepada dunia pendidikan. Karena apa? Karena butuh anaknya bisa bersekolah dengan baik. Sesusah-susahnya orang tua, kalau sudah diketok palu, sudah ditentukan ini orang tua harus mengeluarkan dana sekian, itu kan takut. Apalagi kan saya pernah jadi juga orang tua murid yang tahu betul kesusahan para orang tua itu ketika ditentukan biayanya berapa untuk dalam tanda kutip yang mereka katakan sumbangan itu dia memberatkan, tapi mereka takut bersuara. Karena apa? Karena kalau bersuara yang ditakutkan adalah anak-anaknya bisa diancam untuk dikeluarkan atau dipersulit. Nah itu kan susah. Jadi saya kira marilah kita bertindak fair, ya, adil. Ya, adil itu sudah dari pikiran gitu loh. Jadi apakah tindakan saya bersifat adil atau tidak itu sudah dari pikiran. Kalau tidak adil itu berarti ada kans melukai orang lain. Nah, apa yang dilakukan kawan-kawan dunia pendidikan ini yang masih juga memungut, yang di luar kemampuan orang tua wali murid, itu saya kira perbuatan tidak adil. Dan itu sangat melukai hati para orang tua. Makanya marilah kita berlaku adil, berlaku fair, supaya dunia pendidikan kita lebih baik, supaya kehidupan kita bisa juga terjaga dengan lebih baik. Semua orang bisa tersenyum dengan tulus, dengan ikhlas. Kalau apa? Kalau kehidupan adil. Artinya dengan regulasi Permendikbud nomor 75 tahun 2016 sesuai dengan pasal 12 itu, artinya ini jelas sudah mencederai artinya orang tua murid. Dalam artian kenapa ini terjadi sedangkan ada peraturan Permendikbud itu. Nah di sini di Kabupaten Brebes sendiri adanya Pergub nomor 9 tahun 2021 itu kok bisa terjadi pergub sementara di atas ada Permendikbud gitu yang untuk penjelasan dari jenengan seperti apa Pak? Ya menjadi aneh gitu loh, sebuah aturan yang dari atas itu kemudian
dilemahkan kan, di bawahnya itu kan menjadi aneh. Seharusnya kan peraturan di bawahnya itu mendukung peraturan di atasnya. Nah, saya kira ya kawan-kawan atau masyarakat itu harus merevisi kembali peraturan-peraturan yang bertentangan. Harusnya kan tidak bertentangan, harusnya saling mendukung. Nah, saya tidak tahu skemanya atau model dari usulan-usulan yang sudah diajukan oleh dinas-dinas itu kepada pemerintah pusat itu seperti apa? Apakah mereka hilaf atau lupa sehingga tidak tercover semua, gitu kan? Harusnya kan sudah tercover semua itu, urusan papan tulis, urusan komputer itu kan sudah tercover, karena ini kan sesuai dengan usulan dari bawah ditangkap oleh pusat, kemudian itu menjadi aturan itu kan kesepakatan semua pihak. Nah, saya kira ya perjuangan kawan-kawan wartawan juga untuk menyuarakan ini supaya kehidupan menjadi lebih adil. Artinya ada indikasi dana bos itu tanda kutip ada pertanyaan besar Pak terkait kenapa Permendikbud itu dikatakan oleh Pergub nomor 11 itu 2021. Ya itu tadi bahwa Pergub itu kan seharusnya menguatkan aturan di atasnya. Kalau itu kan memberikan peluang untuk orang bermain, itulah. Ya, Pergub itu yang katakanlah memberi kelonggaran terhadap pihak sekolah untuk mengadakan sumbangan yang akhirnya pun pungutan sebenarnya, pakai kata pungutan karena sudah ditentukan, tidak dengan sukarela gitu kan. Saya kira ya kawan-kawan wartawan, mungkin orang tua murid juga sudah harus bersuara lantang bahwa itu kan sedang tidak adil. Tidak adilnya apa? Tidak adilnya ya karena satu peraturan itu ambigu ya, bertolak belakang dengan aturan. Yang terakhir, Tom, terkait maraknya indikasi dan yang mana khususnya ini untuk antisipasi dan evaluasi gimana pesan dari selaku ketua umum pusat Bung Joni Bono Ya bekerja dengan benar. Maksudnya usulan-usulan itu betul-betul valid gitulah. Jadi kebutuhan tiap sekolah itu apa, itu dicantumkan dengan rinci, sehingga tidak ada alasan lagi untuk meminta sumbangan ke masyarakat lagi gitulah. Ini kan mereka beralasan, oh ini dulu lupa atau apa gitu ya, sehingga tidak tertulis di dalam usulan itu. Jadi mulai dari bawah membuka diri, membuka hatinya supaya mari kita bersikap jujur gitu kan, mengisi isian untuk usulan ke tingkat pusat itu ya secara rinci, secara detail, sehingga pusat pun mengeluarkan dana itu ya sesuai dengan permintaan dinas-dinas itu. Nah saya tambah tidak jelas lagi kalau ini sudah rinci, menurut mereka sudah rinci tapi masih ada permintaan sumbangan lagi. Jadi ya memang intinya hidup itu bukan rakus. Bukan yang kalau modelnya begini masih ada membuka peluang untuk sumbangan, itu saya kira perlu direvisi lagi karena harusnya menguatkan bukan bertolak belakang. untuk pesan dari Bung Joni sendiri khususnya untuk Kementerian Pendidikan gimana? Ya saya kira kalau dari aturan yang mereka yang dikeluarkan itu sudah baik, artinya melarang pihak sekolah untuk memungut biaya dari orang tua murid kan. Itu saya kira karena jaminannya adalah dia sudah mengeluarkan dana sebesar yang diminta oleh sekolah. Gitu. Karena Sapras sendiri kan tentunya untuk sekolah-sekolah itu kan dibiayai oleh dana bos itu. Nah, terjadinya pungutan itu yang jelas kan ada indikasi dana bos itu kemana. Sedangkan artinya kenapa ada pungutan di sekolah, tapi dana bosnya itu sendiri kan untuk Sapras sendiri Pak, sarana-prasarana. Jadi menurut panjenengan ini apa kaitannya ada dana bos yang diselewengkan atau memang regulasi antara Permendikbud dengan Permendikbud sendiri bertolak belakang? Itu bagaimana? Saya tidak tahu persis atau walam lah itu terjadinya. Tapi ini intinya itu kan persoalan kerakusan. Kalaupun misalnya kurang ya dana bos itu karena cuma prasarana bukan untuk misalnya kegiatan ekstrakurikuler atau apa, itu ya
boleh minta sumbangan ke siswa-siswa atau ke orang tua, tapi yang wajar gitu, semampunya. Makanya disebut sumbangan karena sumbangan ini kan terjemahnya sukarela. Gitu. Pak, mungkinkah berbeda penafsiran terkait dengan Permendikbud Pak, antara pusat dengan daerah mungkin? Ya, otak manusia itu kan berbeda-beda. Makanya ketika mengapresiasi, menginterpretasikan peraturan perundangan itu juga kadang berbeda-beda. Maka muncullah profesi pengacara itu kan, mereka menginterpretasikan menurut mereka masing-masing gitu loh, yang menguntungkan pihak itu gitu kan. Nah, ya mestinya sih, apalagi ini masih dalam satu institusi pemerintah gitu ya, harusnya sih saling mendukung. Kalau bertolak belakang ya kan, pasti ada yang salah gitu dalam mengurus negara ini. Itu aja Pak, terima kasih Pak atas itunya Pak. Sama-sama, Assalamualaikum.